Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah musafir. Musafir adalah orang yang melakukan perjalanan menuju ke satu tempat. Jadi seorang musafir adalah orang yang tidak akan menetap di satu tempat dalam waktu yang lama. Dia akan terus berjalan sampai ke tempat tujuan, saudara. Nah, kita ini adalah musafir. Perantau atau pendatang, atau kata lain sebagai penumpang. Parokias, begitu dalam teks aslinya. Paroki. Jadi kalau ada gereja yang namanya paroki, itu mengingatkan kepada kita orang percaya itu sebagai musafir, pendatang, perantau, atau penumpang. Ya. Di bumi ini tentunya sebagai orang-orang yang sedang melakukan perjalanan pulang. Ya, itu tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 17 ya. 1 Petrus 1 ayat 17. Coba kita baca ayat itu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di bumi, menumpang di dunia ini. Loh, ayat-ayat seperti ini saudara disimpangkan oleh kuasa kegelapan. Jadi Anda memperhatikan banyak orang, termasuk orang-orang Kristen hari ini, mereka berpikir ini adalah taman Firdaus mereka, tempat tinggal selamanya. Sehingga mereka tidak memperkarakan bahwa mereka sebagai musafir, pendatang atau perantau di bumi ini yang sedang melakukan perjalanan pulang menuju ke langit baru dan bumi yang baru. Ini kebodohan yang luar biasa, saudara. Apakah mereka tidak tahu, tidak pernah dengar, atau memang sengaja tidak mempedulikan atau menghiraukan bahwa mereka sebagai pendatang di bumi ini? Israel itu sebagai simbol atau contoh bagi kehidupan orang percaya atau umat perjanjian baru. Bumi ini adalah tempat perbudakan loh. Iya. Maka tidak heran banyak orang diperbudak dengan pekerjaan, diperbudak dengan segala kesibukan yang tidak berdaya guna. Bukan tidak boleh sibuk, bukan tidak boleh sibuk mencari nafkah, bukan tidak boleh sibuk menyekolahkan anak, membuat mereka supaya bisa berprestasi, bisa berguna bagi bangsa dan negara ini, bisa berguna bagi orang tua, bisa berguna bagi orang lain. Tidak cukup hanya sampai di situ, saudaraku. Itu hanya sebuah fasilitas sementara yang tujuannya adalah langit baru, bumi baru. Ini yang saya harus kampanyekan setiap waktu. Karena kalau kebenaran ini diulang-ulang, itu sampai benar-benar memiliki gaya hidup. Saya tidak mungkin mengkhotbahkan yang lain. Tuh, kita bisa dieksekusi kapan saja loh. Nah, apakah kita sedang melakukan perjalanan pulang atau tidak? Orang yang kelihatan melakukan perjalanan pulang ke rumah Bapa di sorga
atau dia sadar bahwa dia sebagai pendatang atau musafir, perantau, penumpang di bumi, akan kelihatan hidupnya. Satu, tidak mengingini apapun di bumi kecuali Tuhan. Kalaupun dia membangun, dia kaya raya, dia membangun itu hanya sederhana. Tidak perlu membangun rumah dengan tingkat-tingkat dengan besar banget kecuali banyak keluarga. Tapi kalau hanya 2 orang lalu bangun rumah begitu besar megah lagi, buat apa? What for? Untuk apa itu nanti? Gaya hidup akan kelihatan bahwa kamu bukan sebagai seorang musafir dan pendatang di bumi ini. Apalagi yang masih gila hormat, gila jabatan, kedudukan, materialisme, mata duitan. Wah, itu sudah menunjukkan bahwa kamu tidak hidup takut akan Allah. Kamu tidak sadar bahwa kamu menumpang di bumi ini. Kita harus menyadari bahwa kita sedang melakukan perjalanan pulang. Jangan macam-macam, saudara. Karena 1 Korintus 10 itu Israel sebagai peringatan kepada kita yang hidup di zaman yang akan berakhir ini. Tidak semua orang yang sedang melakukan perjalanan pulang seperti bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Semua diperkenan masuk di tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Sebagian besar mereka harus mati di padang gurun karena duniawi, hanya memikirkan soal perut. Budaya, tradisi, kehidupan budaya Mesir mereka bawa di padang gurun mau menuju tanah perjanjian. Tidak bisa, Tuhan bunuh di tempat itu. Tuhan matikan mereka semua, saudara. Sehingga sebagian besar gagal masuk tanah perjanjian. Demikian pula kita, saudara. Kalau kita masih mengingini hal-hal yang jahat, masih terikat dengan dunia, so tidak memperkarakan adanya langit baru dan bumi baru, kita akan ditewaskan di bumi ini. Dan ketika Tuhan datang kedua kali, kita tidak dijemput. Kita dibiarkan bersama dengan kuasa kegelapan. Dan dunia ini atau bumi ini akan menjadi limnetopuros atau danau api. Bukan lautan api tapi danau api. Apa yang kita harapkan? Makanya saudara, kita ya yang diberkati Tuhan tidak perlu bangga dengan apa yang kita miliki. Banggalah kalau kita benar-benar menjadi bangsawan surgawi. Makanya lagu pertama itu sangat luar biasa, saudara. Ajar aku hidup sebagai anakmu. Wah, itu luar biasa. Apa ya ayat yang selanjutnya? Lupa lagu itu, bagus sekali. Sadar saudara bahwa kita sebagai pendatang di bumi ini, selagi singgah sesaat di bumi, hanya singgah sesaat loh, harus bermartabatkan bangsawan surgawi. Ini lagu diciptakan oleh Bapak rohani kita, Bapak Eras. Jangan sampai kita tidak nyanyikan sebagai orang yang katanya suara kebenaran, lalu tidak nyanyikan lagu-lagu Pak Eras. Ya saudara, jangan ada di SKD. Jangan. Ini lagu-lagu ini memindahkan hati ke kerajaan surga. Banyak lagu-lagu yang kelihatan lagu rohani, tapi memarkir jemaat di bumi ini, tapi tidak memindahkan hati di kerajaan surga. Mengasihi Tuhan, tapi hatinya terikat dengan dunia. Tidak bisa, kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Kepada Mammon dan kepada Tuhan hanya memilih satu atau tidak usah sama sekali. Sadar kita sebagai penumpang di bumi ini. Bermartabatlah bangsawan surgawi. Jangan duniawi, jangan materialisme. Jangan berbuat dosa. Bapak-bapak jangan selingkuh.
Jangan main judi-judi online, jangan. Termasuk game-game online, tidak perlu, tidak penting. Karena itu tidak membuat engkau bertumbuh. Bahkan pengguna-pengguna FB pun, saudara jangan menghabiskan waktu keasikan scroll-scroll di TikTok lah, Instagram lah. Aduh, saudara posting saja, setelah itu saudara keluar. Ya kalau mau like seseorang, entah kalau lihat konten bagus lah boleh like. Setelah itu bubarkan dirimu dari hal itu. Mending saudara baca Alkitab, ambil waktu berdoa. Karena kita kapan saja bisa dieksekusi. Kalau sudah terbujur kaku di peti mati, mau buat apa? Kasihan hidup banyak orang yang saya lihat belum menemukan tujuan hidup. Ibarat kapal terkatung-katung di tengah samudra yang tidak tahu mau kemana. Anda pikir tidak banyak gereja yang kehilangan visi. Banyak gereja kehilangan visi dan tujuan yang jelas. Sehingga jemaatnya datang ke gereja mengikuti liturgi seremonial. Setelah itu tidak tahu kemana, saudara. Tidak ada gairah lagi. Tapi kita punya tujuan yang jelas. Maka kita ada 3 pilar yang diletakkan oleh founder Bapak Eras. Yaitu saudara, langit baru, bumi baru, kesucian hidup dan tanggung jawab. Jelas pilar kita. Nah kalau gereja tidak punya pilar, aduh, gereja tidak punya visi, selesai sudah. Karena visi itu seperti kompas seorang nakoda kapal yang sedang membawa penumpang ribuan untuk menuju ke satu tempat, menyeberangi samudra atau laut. Kalau tidak punya kompas, you mau kemana? Nah inilah kompas kita. Langit baru, bumi baru. Tanggung jawab, hidup suci. Itu kompas kita. Jangan keluar dari track itu. Saya pernah berkhotbah mengenai menara jaga. Di bandara itu ada namanya menara jaga. Kalau tidak ada menara jaga, tidak ada menara kontrol, Anda bisa melihat bagaimana pesawat terbang tanpa tujuan, bisa tabrakan, bahkan tidak bisa sampai pada tujuan. Dia meleset saja sepersekian detik, selesai, hilang. Ayo saudara, kita terus berjuang dan sadar diri bahwa kita sebagai pendatang, musafir. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita. Amin.